Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa kembali dalam STMJ hari ini, Minggu 29 Mei 2022. Bacaan pertama hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai dengan 60. Dengan tema mengampuni sampai akhir. Saya terkesan dengan ayat 60. Bunyinya, dan sambil berlutut, Stefanus bersuara dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus, kebanyakan dari kita jika berdoa kepada Tuhan hanya meminta-minta dan mengingat hanya diri kita sendiri. Biasanya semua berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi Stefanus berbeda. Dalam penderitaannya menahan sakit dan perjuangannya dalam menghadapi sakrat maut, dia tetap mendoakan orang-orang yang menyeretnya dan melempari batu. Dapatkah kita bersikap seperti Stefanus? Sahabat STMJ yang terkasih, sedikit sharing pengalaman akan saya bagikan untuk kita renungkan bersama. Saya menikah di usia 25 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Tentu saja saya menikah secara Katolik, karena suami saya juga beragama Katolik. Waktu itu saya bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris di SMP Pius Bakti Utama, Kutoarjo, sekolah Katolik. Tentu saja gaji saya sangat minim dibanding dengan pegawai negeri. Namun semua itu saya syukuri. Di tahun ke-8 usia perkawinan saya, ternyata ada badai yang harus saya hadapi. Suami saya bertemu dengan mantan pacarnya yang juga sudah punya suami dan anak, tetapi mereka sudah bercerai. Seolah suami saya dengan cepat melupakan istri dan kedua anaknya, dan dia pergi bersama mantan pacarnya itu untuk tinggal bersama. Tak dapat saya ceritakan di sini bagaimana perasaan dan perjuangan saya menghadapi pengkhianatan suami saya itu. Yang jelas saya hampir seperti orang gila dan mempunyai pikiran yang tidak-tidak. Namun saya ingat kedua anak saya yang pada waktu itu masih kecil. Yang laki-laki berusia 7 tahun dan adik perempuannya berusia 5 tahun. Mereka butuh perhatian dari orang tuanya, dan mereka hanya punya seorang ibu tanpa figur seorang ayah. Dengan dukungan para suster ADM di tempat saya bekerja, saya dikuatkan dan saya tetap bekerja dengan sebaik-baiknya sambil tetap mengasuh dan membimbing kedua anak saya. Dan untungnya mama saya masih kuat dan sehat, sehingga saya bekerja tanpa ada kendala. Kedua anak saya diasuh mama saya kalau saya berada di sekolah. Tentu saja kedua anak saya sekolah di TK dan SD Pius Bakti Utama juga. Jadi saya masih bisa memantau mereka waktu di sekolah, karena masih satu kompleks. Waktu terus berjalan. Tak terasa kedua anak saya bisa kuliah dengan gajiku yang tak akan mungkin bisa dihitung dengan kalkulator. Tuhan memberi mukjizat bagi saya. Anak laki-laki saya kuliah di AKMI Solo setelah 4 tahun sekolah di Seminari Mertoyudan, dan sebenarnya ingin masuk Serikat Yesuit, namun tidak diterima dengan alasan latar belakang keluarga, di mana keluarga kami dianggap broken home.
Anak sulung saya itu bisa kuliah dengan biaya dari bantuan orang yang baik hati pada saya. Saya dipinjami uang oleh orang yang tak mau disebut namanya itu, dan saya harus mengangsur setiap bulan 100.000 rupiah. Sampai anak saya sudah selesai kuliah, hutang saya masih belum lunas. Tapi saya tetap setia untuk melunasi pinjaman itu. Anak perempuan saya bisa kuliah di Atmajaya dan mendapat beasiswa dari Atmajaya bagi siswa Katolik yang tidak mampu kuliah, namun berprestasi di SMA-nya. Puji Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saya dan anak-anak saya. Memang kalau saya ingat suami saya, perasaan dendam sering muncul. Namun saya tetap berdoa pada Tuhan dengan meniru teladan Santo Stefanus. Ya Tuhan, jangan kau tanggungkan dosa ini pada suamiku. Suami saya meninggal di usia 55 tahun, di mana saya harus menunggu status saya selama 22 tahun. Selama itu, saya hidup dengan status menggantung, namun saya tetap berjuang untuk tetap setia pada sakramen perkawinan saya. Peristiwa ini sama dengan Stefanus yang tetap setia pada imannya, sehingga dia rela mati untuk mempertahankan imannya, bahkan mendoakan orang yang membuatnya menderita. Tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan, tidak mungkin saya dapat melakukan seperti Stefanus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa perjuangan dan penderitaan, kita diharapkan tetap setia pada Tuhan. Demikianlah sharing saya, bagaimana melalui firman-Nya, Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang beriman teguh dan tidak mudah goyah menghadapi masalah maupun penderitaan. Terpujilah Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, berkah dalam.